Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Adel dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar Ananda? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari, terutama dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Adel. Nah, berhubung karena pembelajaran Ananda di madrasah sangat singkat, yang sekarang dipangkas menjadi 20 menit per jam, maka dari itu Ibu membuat video pembelajaran ini. Jadi Ananda harus tonton video ini karena ini merupakan hak Ananda untuk mendapatkan materi penuh. Tonton sampai habis. Oke, Ananda, materi yang akan kita pelajari hari ini merupakan materi yang telah Ananda pelajari di madrasah, yaitu tentang teks ulasan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, Ibu mau bertanya dulu kepada Ananda. Pernahkah Ananda membaca buku atau menonton film? Pernahkah Ananda memberikan komentar terhadap buku yang Ananda baca atau film yang Ananda tonton? Pasti pernah kan? Ya, bisa seperti ini. Kemarin aku nonton film The Boss Baby loh. Filmnya itu keren dan lucu. Nah, komentar yang berupa kata keren, lucu, bagus, seru, mengasihkan, dan ungkapan sejenisnya itu merupakan suatu ulasan dalam bentuk yang sederhana. Nah, sekarang coba Ananda tonton video cuplikan ulasan tentang film The Boss Baby berikut ini. Hai, selamat datang di channel Joro Film, channel yang membahas berbagai macam alur cerita film. Pada video kali ini, Mimin akan mengulas alur cerita film yang cukup menarik yang berjudul The Boss Baby yang dirilis pada tahun 2017. Check it out! Di awal film, diceritakan sebuah keluarga harmonis yang sangat menyayangi anaknya. Anaknya tersebut bernama Tim. Tim ini adalah anak manja yang sangat kreatif dan imajinatif. Di setiap hari-harinya, Tim sangat dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Namun, di saat akan menjelang tidur, orang tuanya berkata bahwa dirinya akan mempunyai adik lagi. Dan setelah itu pun, dia berpikir bagaimana proses bayi datang. Nah, cuplikan tadi membahas tentang film The Boss Baby, bukan? Nah, film The Boss Baby itu dibahas dengan menggunakan cara dan ketentuan yang sesuai, sehingga kita sebagai pendengar atau penyimak dapat mengetahui secara umum garis besar dari isi dari suatu film tersebut. Nah, meski membahas film secara jelas, tetapi hal itu berbeda dengan teks eksplanasi. Karena dalam cuplikan dan contoh teks tadi itu kita juga dapat gambaran mengenai kelebihan dan kekurangan dari film yang diulas. Nah, lalu apa sih yang disebut dengan teks ulasan? Teks ulasan merupakan teks yang berisi penjelasan, tafsiran, penilaian, atau review terhadap karya yang diulas. Apa saja karya yang bisa diulas? Karya yang bisa diulas itu banyak. Misalnya mengulas film, mengulas drama, pertunjukan seni, dan sebuah buku. Nah, teks ulasan buku ini terbagi menjadi dua macam. Dan itu sudah pernah Ibu jelaskan di madrasah. Bagi Ananda yang masih ingat, silahkan tulis jawabannya di kolom komentar di bawah ini. Nah, Ananda, ketika kita mau mengulas suatu karya,
kita sebagai pemulas harus bersifat kritis, yaitu menilai dengan sedetail-detailnya dan seobjektif mungkin. Jadi tidak boleh dengan opini yang tidak mempunyai fakta. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari teks ulasan? Nah, fungsi dari teks ulasan yang pertama yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Tentunya kita setelah membaca atau mendengar atau menyimak suatu ulasan, suatu karya, tentunya ilmu dan wawasan kita akan bertambah. Nah, fungsi yang kedua melatih untuk berpikir kritis. Nah, dalam melakukan pengulasan, dalam mengulas suatu karya, kita dituntut untuk berpikir kritis sesuai dengan penilaian dan pemahaman kita. Nah, Ananda, fungsi yang ketiga atau yang terakhir yaitu untuk melatih kemampuan menulis. Nah, setelah Ananda membaca suatu karya, mengulas, mengkritisi karya tersebut, Ananda nanti bisa menuangkannya dalam bentuk tulisan, yaitu dalam bentuk teks ulasan atau resensi. Nah, bahkan sekarang Ananda juga bisa mengaplikasikan ilmu dari pembelajaran ini untuk konten YouTube Ananda, seperti contoh yang Ibu berikan tadi, cuplikan video ulasan film The Boss Baby. Nah, jika Ananda memahami materi ini dengan baik, Ananda bisa menjadi YouTuber yang hebat. Keren bukan? Ananda, lalu apa sih tujuan dari teks ulasan ini? Kenapa teks ulasan ini dibuat oleh orang-orang? Nah, tujuan yang pertama untuk memberikan gambaran kepada pembaca atau penonton tentang isi dari suatu karya yang kita ulas. Tujuan yang kedua yaitu memberikan informasi kepada pembaca atau penonton tentang kelebihan dan kekurangan dari suatu karya yang kita ulas. Tujuan yang ketiga untuk memberikan pertimbangan kepada pembaca atau penonton sebelum memutuskan untuk memiliki, membeli, membaca atau menikmati suatu karya. Yang keempat adalah untuk memberikan pertimbangan kepada pembaca atau penonton apakah suatu karya yang diulas itu layak atau tidak untuk dinikmati. Lalu bagaimanakah ciri-ciri dari sebuah teks ulasan? Ciri yang pertama yaitu berisi informasi tentang suatu pandangan atau opini penulis terkait dengan suatu karya yang diulas. Ciri yang kedua yaitu memiliki struktur yang terdiri atas identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, dan rekomendasi. Nah, nanti mengenai struktur ini akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, ciri yang ketiga yaitu berisi pendapat atau opini yang berdasarkan dengan fakta yang diinterpretasikan. Jadi di dalam teks ulasan ini kita mengeluarkan pendapat atau opini, tetapi harus berdasarkan dengan fakta yang sesungguhnya. Ciri yang keempat yaitu memiliki nama lain atau sebutan lain yaitu resensi. Jadi ulasan sama dengan resensi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan struktur teks ulasan. Sama seperti jenis teks yang lainnya, teks ulasan juga mempunyai struktur pembangunnya. Nah, seperti yang disinggung singkat tadi di ciri-ciri teks ulasan, di mana teks ulasan itu mempunyai 4 struktur. Yang pertama, identitas karya. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, sinopsis. Yang keempat, analisis. Yang kelima, evaluasi. Dan yang keenam adalah rekomendasi. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu struktur tersebut. Yang pertama, identitas karya. Identitas karya ini mencakup judul, pengarang atau penulis, penerbit, tahun terbit, tebal buku atau jumlah halaman, dan harga. Nah, pada bagian ini bisa dinyatakan langsung dengan daftar atau tabel dan bisa juga dinyatakan dalam bentuk paragraf. Contohnya seperti ini.
Nah, identitas karya juga tergantung dengan apa yang kita ulas. Misalnya, kalau kita mengulas sebuah film, tentunya identitas karyanya berisi sutradara, produser, tahun tayang, dan durasi. Nah, struktur yang kedua yaitu orientasi. Nah, bagian ini berisi pemaparan tentang gambaran umum dari suatu karya yang akan kita ulas. Nah, biasanya pada bagian ini menjelaskan tentang keberadaan dari suatu karya yang mau kita ulas. Apakah mendapatkan perhatian yang besar oleh masyarakat atau tidak. Struktur yang ketiga yaitu sinopsis. Sinopsis berisi ringkasan atau rangkuman dari suatu karya yang mau kita ulas. Nah, struktur yang keempat yaitu analisis. Analisis ini berisi pemaparan tentang unsur-unsur pembentuk dari suatu karya seperti tema, tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, dan sebagainya. Bagian ini sebenarnya merupakan opsional atau pilihan. Biasanya bagian analisis ini sudah terintegrasi di sinopsis. Jadi ketika kita menceritakan rangkuman atau ringkasan dari sebuah karya, itu secara tidak langsung juga kita telah menyatakan analisis dari suatu karya. Struktur yang kelima adalah evaluasi. Bagian ini berisi pemaparan tentang kelebihan dan kekurangan dari suatu karya. Nah, interpretasi atau tafsiran tentang manfaat dan amanat dari sebuah karya juga bisa kita simpulkan di bagian ini. Struktur yang keenam yaitu rekomendasi. Nah, pada bagian rekomendasi ini berisi pemaparan tentang saran atau ajakan kita kepada pembaca. Nah, lalu bagaimana dengan ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks ulasan? Nah, kaidah kebahasaan teks ulasan ada 4. Yang pertama, sering menggunakan konjungsi penerang. Contohnya, yakni, yaitu, dan bahwa. Yang kedua, banyak menggunakan konjungsi temporal. Misalnya, kata sejak, semenjak, dan akhirnya. 3. Banyak menggunakan konjungsi penyebaban seperti kata sebab dan karena. Yang keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi. Nah, biasanya pernyataan saran atau rekomendasi ini terdapat pada paragraf terakhir dalam sebuah teks ulasan. Nah, contoh katanya seperti jangan, harus, hendaknya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang langkah-langkah dalam menyusun teks ulasan. Nah, sebelumnya Ananda harus memastikan dulu, memilih dulu karya apa yang mau Ananda ulas. Apakah itu film, buku, drama, atau pementasan. Nah, jika Ananda memilih mengulas buku, berarti Ananda harus membaca buku itu terlebih dahulu secara tuntas dan berulang-ulang. Begitupun dengan film, drama, atau pementasan seni lainnya. Anda membaca atau menonton karya yang mau diulas, yang pertama yang harus Anda lakukan yaitu mencatat identitas karyanya. Misalnya pengarang atau penulis, penerbit, tahun terbit, tebal buku, jumlah halaman, dan harga. Itu untuk buku, dan untuk film ada namanya tanggal tayang. Kedua yaitu mencatat hal-hal yang menarik atau hal-hal yang penting dari karya yang akan diulas. 3. Langkahnya yaitu menganalisis kelemahan dan kelebihan dari suatu karya yang diulas. Kelemahannya sebut tuliskan dan kelebihannya juga dituliskan. Langkah yang keempat yaitu merumuskan kesimpulan atau kesan-kesan yang dapat kita ambil dari suatu karya yang kita ulas. Langkah yang terakhir atau langkah yang kelima yaitu membuat saran-saran untuk pembaca. Nah, itulah 5 langkah dalam penyusunan teks ulasan. Nah, jangan lupa dalam pembuatan teks ulasan nanti Ananda harus pastikan ke-6 unsur teks ulasan sudah ada di dalam tulisan Ananda. Nah, perlu
Ananda ketahui bahwa seorang penulis atau si pengarang atau pembuat suatu karya akan sangat menghargai jasa dari resentator. Nah, resentator di sini maksudnya adalah orang yang menulis ulasan dari sebuah karya. Nah, jika Ananda dapat mengaplikasikan ilmu tentang teks ulasan ini, nantinya Ananda dapat menghasilkan uang dari kepiawaian Ananda dalam menulis teks ulasan. Nah, Ananda, begitulah penjelasan Ibu mengenai materi tentang teks ulasan. Nah, untuk pemahaman yang lebih mendalam, silahkan Ananda tonton video ini secara berulang-ulang dan jangan lupa baca juga di sumber-sumber lainnya seperti buku cetak dan LKS. Nah, sekian dulu dari Ibu, sampai berjumpa di madrasah dan di video pembelajaran berikutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follow your heart, doesn't matter how far, there is so much that